Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Johannes Gunadi dari L Halvin Group. Hari ini Johannes record pada tanggal 24 September 2020. Oke, equity Johannes per hari ini cukup stabil dibandingkan awal bulan ya, sekitar 18.200. Tapi jujur Bapak Ibu, kalau Anda lihat equity Johannes 2-3 hari yang lalu di saat natural gas harganya turun kencang, ini equity bisa turun sampai sekitar 12.000 Bapak Ibu ya. Dan Johannes akan sedikit memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi di natural gas. Nah, sebelum itu, Anda bisa lihat posisi saya cukup simpel saat ini. Kenapa? Karena kita punya posisi gold, vertical put yang berharap merah, itu sudah lolos, sudah profit. Terus, crude oil itu juga sudah lolos, sudah profit. Ya, yang belum lolos adalah natural gas. Hope masih lama. Natural gas Anda bisa lihat expiration-nya besok tanggal 25 September. Nah, makanya Johannes ingin buat video ini untuk menjelaskan trading plan selanjutnya apa. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama Bapak Ibu, Anda bisa lihat dari sini adalah gold. Gold Anda bisa lihat simple, kalau ini murni statistika. Finally candle merahnya keluar ya, dan kita membukukan profit. Sebenarnya profit ini nggak bisa dikatakan profit, karena profit ini sebenarnya hanya untuk menutupi loss tembakan-tembakan sebelumnya. Dan untuk yang kali ini waktu itu Johannes tidak melakukan double lot ya. Kenapa? Karena jujur kita lagi membutuhkan margin untuk natural gas, dan pada saat bersamaan memang waktu itu goldnya lagi tren naiknya kuat banget. Oke. So ya sudahlah, kalau kita udah bisa BEP aja ya sudah, nggak masalah. Oke, nah untuk awal-awal saya akan mau bahas dulu masalah crude oil. Crude oil yang perlu Anda ketahui, update yang terakhir adalah crude oil yang perlu Anda tahu adalah masalah ini. Nah, salah satu yang bisa menyebabkan harga crude oil bisa secara memiliki kekuatan untuk naik, ya, itu salah satu indikasinya yang boleh ditambahkan di catatan Anda adalah masalah consumption bahan bakar pesawat atau aviation. Di sini ada data yang namanya China Passenger Aviation. Terus ada juga yang dari Eropa, London. Ini adalah airport-airport yang paling rame, paling sibuk di dunia. Ada juga Hong Kong. Nah, seperti Anda bisa lihat Bapak Ibu, kebutuhan atau traffic untuk pesawat itu masih parah banget, masih drop banget ya. Apalagi kalau Anda bisa lihat antara short haul dan long haul. Apa itu maksudnya? Long haul itu adalah pesawat yang jarak jauh, yang mungkin durasinya 8 jam, 9 jam ya. Short haul itu yang dekat-dekat kayak Surabaya ke Jakarta, Surabaya ke Bali, itu kan dekat-dekat. Nah, Anda bisa lihat kalau untuk traveling dekat-dekatnya ya memang oke, udah mulai pick up ya. Tapi yang untuk long haulnya masih parah banget ya. Orang masih industri holiday, rekreasi atau apa itu masih nope. Selama coronavirus ini belum membaik, ini susah banget. Nah, kenapa Johannes bisa bilang ini boleh dijadikan salah satu indikasi biar kita melihat demand-nya crude oil ini pick up, naik, menguat atau enggak, sehingga menyebabkan harga crude oilnya juga bisa naik atau tidak. Kenapa? Karena crude oil, bensin 8-10% consumption-nya, bentar saya kasih tunjuk. Nah, jet fuel consumption itu demand-nya itu kira lebih 8% dari global petroleum consumption. Itu sangat besar Bapak Ibu. Jadi dari konsumsi minyak sedunia 100%, 8% itu dipakai untuk penerbangan ya. Nah, dari 8% itu Anda bisa lihat sekarang bagaimana. Sekarang Anda bisa lihat kalau jet consumption itu mulai dari yang Garuda Indonesia atau pesawat luar negeri seperti Emirates ya, Qantas, Singapore Airlines, itu jet consumption-nya sekarang turun lebih dari setengah. Ya, jadi dulu 100% mungkin sekarang cuma 45%. Anda bisa lihat consumption di US pun is still down by 55%. So, kalau memang consumption ini setelah tambah bulan, tambah tahun, consumption-nya mulai membaik, nah itu harga crude oil itu juga bisa mulai mengikut naik. Nah, ini tidak akan membaik. Selama masalah corona ini tidak membaik, ini juga tidak akan membaik. Artinya, konklusinya Pak, satu, setiap kali ada crude oil spike up, Anda boleh melakukan sell call. Oke. Nah, untuk saat ini memang kita kapan hari kita sudah ada trading plan untuk melakukan sell call, dan Anda bisa lihat fundamental check, technical check, dan Anda bisa lihat crude oil sempat bounce back
ke level 41 seperti yang Johannes terangkan di video sebelumnya. Ini di sini saatnya kita melakukan sell call, apalagi ada moving average. Bapak sendiri kenapa kok nggak melakukan sell call? Ada dua alasannya Bapak Ibu. Satu, nggak ada margin karena waktu itu keambil oleh natural gas. Kedua, kalaupun ada margin, kita pun waktu itu tidak bisa masuk sell call. Kenapa? Karena pada hari Senin, ini kurang lebih tanggal atau Jumat lalu, pada saat kita mau sell call, kita cek IV-nya jelek banget ya. Jadi ini case study. Di sini Johannes mau menceritakan sebuah case study di mana Anda boleh melakukan option selling. Kita juga mau menjelaskan di sisi satunya ada beberapa case study juga di mana Anda tidak boleh melakukan option selling. Apalagi kalau ini sell call, di mana sell call ini jauh lebih berbahaya daripada sell put. Nah, alasan simpelnya Bapak Ibu, pada saat kita mau di sini 41,5 harga crude oilnya memenuhi target, saya sempat berdiskusi dengan tim saya, dengan Pak Andre. Ayo kita harus boleh melakukan sell call, tetapi dia tidak lolos dengan SOP terakhir, yaitu ketika kita cek IV-nya, ternyata IV-nya jelek Bapak Ibu, bukan standar ya, atau baik atau tinggi, enggak, jelek. Kalau standar kita masih berani masuk, sangat jelek. Artinya apa? Waktu itu kita harus jaga katakan deket di 48, itu pun dapatnya sedikit banget ya. So untuk itu kita memutuskan untuk nggak boleh maksa karena IV-nya tidak sesuai SOP. So Bapak Ibu ingat disiplin itu penting. Ya, itu untuk masalah crude oil. Nah, outlook-nya bagaimana? Outlook-nya untuk crude oil masih sama persis seperti video analisa Johannes sebelumnya. Ini kita memasuki musim summer sudah berakhir, seasonalnya end of driving season, consumption-nya melemah, refinery-nya, processing-nya juga melemah. Johannes sudah tunjukkan datanya kapan hari video terakhir. Jadi tetap Anda mencari opportunity untuk melakukan sell call, bukan sell put. Ingat itu ya. Jadi kalau memang kita bisa melihat tiba-tiba ada short term fluctuation, katakan crude oil-nya balik ke 41, 42 atau apa, boleh Anda melakukan sell call, tapi dicek dulu IV-nya. Nah, itu untuk yang crude oil. Berikutnya untuk natural gas sendiri. Nah, natural gas ini benar-benar saya speechless. Saya nggak bisa ngomong apa-apa mengenai pergerakan yang lucu ini, di mana beberapa hari sebelumnya natural gas itu sempat turun sampai 10% ya. Apalagi kalau Anda boleh lihat, saya mau sharing satu hal, itu adalah ini parah banget nih ya, kejadiannya hari Senin, di mana kontrak yang kita punya itu adalah ini Oktober, di mana dia turunnya 201 poin atau minusnya sampai 10%. Tapi kontrak-kontrak berikutnya naik semua ya. Apa penjelasan logisnya? Jujur penjelasan logisnya ada, tetapi penjelasan logis ini tetap tidak bisa membenarkan kenapa kok harga natural gas sampai turun se ekstrim itu Bapak Ibu ya. Nah, penjelasan logis yang pertama adalah kontrak yang Oktober ini adalah kontrak yang mau expired, which is expirednya adalah besok. Sehingga future kontrak ini harganya sudah mendekati jatuh tempo. Kalau sudah mendekati harga jatuh tempo, maka harga ini bisa mendekati harga cash market. Karena ini harga future price, yang saat ini yang terjadi adalah harga cash price. Dimana kalau cash price itu berdasarkan kondisi detik ini, sekarang juga, harga tidak mencerminkan ekspektasi fundamental atau teknikal 1 bulan lagi. Nah, memang kalau Anda tahu sekarang, dan Anda bisa lihat dari grafiknya, Anda bisa lihat, bentar saya akan tunjukkan ya. Nah, ini. Kalau kita bicara tentang storage-nya memang tinggi Bapak Ibu. Memang storage-nya tinggi dibandingkan tahun lalu, dibandingkan 2, 3, 4, 5. Ini ada storage yang tertinggi di bulan September akhir. Nah, itu yang menyebabkan dengan kondisi per detik ini, karena cash price mengikuti kondisi per detik ini, per hari ini, ya jelas itu sangat rendah. Ya kan? Tetapi bagaimana dengan bulan-bulan selanjutnya? Bulan-bulan selanjutnya itu masih harganya berdasarkan ekspektasi bahwa ternyata nanti di akhir injection season, ini kan injeksi sampai mau winter, bahwasan withdrawal season, itu kurang lebih injeksi seasonnya ternyata nggak akan tinggi-tinggi banget, perkiraannya nggak akan separah itu. Terus ada perkiraan juga ekspornya, memang data ekspornya mulai meningkat. Production bagaimana? Productionnya juga trending lower and lower. Anda bisa lihat sini, turun, tidak ada pick up. So, Bapak Ibu,
Yang Johannes bisa jelaskan adalah, oke, kita bisa mengerti kenapa kok harga future yang bulan ini, bulan paling depan sama bulan yang berikutnya, kenapa yang bulan yang ini turun tapi yang bulan berikutnya naik. Oke, kita paham akan itu. Tapi yang Johannes jujur nggak bisa paham dengan data-data fundamental yang tiap minggunya itu membaik, bullish, ya, seharusnya tetap tidak bisa menyebabkan harga natural gas kalaupun mau turunnya sebanyak yang terjadi 2-3 hari yang lalu. Itu jujur nggak masuk akal, ya, beneran nggak masuk akal, ya. Apalagi kalau kita tahu core supply demand-nya itu bagus, tidak ada fundamental baru, tidak ada new fundamental yang menyebabkan ini bearish banget. Yang terjadi adalah kapan hari turun itu kalau kita cari-cari berita, again, masalah apa? Masalah cuaca. Oh, cuacanya ternyata nanti tidak sedingin yang diperkirakan atau tidak sepanas yang diperkirakan. Tetapi again, kalau kita sekarang di musim ini bukan musim winter, faktor cuaca itu bukan faktor utama penggerak harga natural gas. Kalau kita sekarang berada di musim winter atau musim summer, yes, faktor cuaca ada peranan penting. So still doesn't make sense, nggak masuk akal. Dan ternyata benar Bapak Ibu, besoknya satu hari, which is kemarin, tiba-tiba natural gas langsung aja naik 20% dan kembali di atas 2,2. Ya, per detik ini harganya sekarang di 2,25. Well, mau nggak mau, yes, pasti ada dalam tanda kutip mafianya, playernya, market makernya itu udah pasti ada. Alasan teknikal, alasan logis lainnya adalah mungkin banyak orang yang melakukan stop loss atau cut loss, ya kan? Karena begitu stop lossnya sekali kena, orang yang niatnya buy, maka dia pada melakukan sell. Melakukan sell-nya bukan untuk mengharapkan harga tambah turun, make profit, no. Sell-nya ini dipaksa, karena mungkin kena marginnya kena, karena sudah kena stop loss, jadi sell-nya hanya untuk menutup posisi. Banyak yang nge-sell, banyak nggak ada, harganya turun ekstrim. Oke? Tetapi waktu itu ya kita masih percaya, kenapa? Karena kita selalu kembali lagi kepada fundamentalnya, fakta fundamental, bukan opini. Anda bisa lihat analisa Johannes 2 minggu lalu, saya menunjukkan banyak sekali fakta-fakta fundamental yang bagus sebenarnya ya. Oke, memang itu tidak bullish-bullish banget, tetapi fakta fundamental ini tidak bisa menyebabkan harga ini bearish banget. Well, itulah yang namanya market tidak bisa diprediksi. Maka Bapak Ibu, senjata kita, pertahanan kita terakhir, yang selalu Johannes bilangkan apa? Money management, margin management. Yang bisa survive, yang bisa bertahan, dialah yang untung. Well, ada faktor lucknya. Johannes ada marginnya banyak. Kalau Anda lihat 2 minggu lalu kita siapkan marginnya banyak sehingga kita tidak kena cut loss dan kita masih tetap bisa bertahan dan akhirnya harga natural gas pun kembali. Tapi kita tidak asal nekat, kita bertahan karena kita tahu fundamentalnya seperti ini. Kalau ternyata Johannes tetap bertahan walaupun ternyata ada new fundamental baru, productionnya naik, ekspornya tambah turun, tambah jatuh, itu namanya nekat, gambling. Jadi yang kita lakukan adalah kita kembali berusaha netral, tidak terpancing emosi fear, psikologi fear or greed, kita beralih ke fundamentalnya. Fundamental masih supportive, ya sudah, nggak apa-apa, kita tahan aja. Oke? So itu untuk natural gas. So most likely Bapak Ibu, semoga besok ini nilainya jadi 0 karena expired tidak kena di 2,15. Saya tambahan duit option premium 445 lagi sehingga dana Johannes bisa mendekati kurang lebih $19.000 ya. Nah, trading plan-nya apa Pak? Apa kita langsung masuk sell put lagi Pak? Ya, kita langsung masuk sell put lagi, tapi tidak langsung. Sorry, apakah kita masuk sell put? Yes. Timingnya kapan? Langsung? No, tidak langsung. Kenapa? Karena Bapak Ibu, biasanya kalau kita lihat ada perbedaan gap sebesar ini antara harga natural gas yang future di bulan Oktober dengan future bulan selanjutnya gapnya terlalu besar seperti Anda bisa lihat di sini. Yang ini 2,25, yang ini 2,845, 843, kurang lebih jaraknya hampir 600 poin. Biasanya Bapak Ibu mereka yang kontrak November ini setelah yang Oktober ini expired, November ini akan menjadi frontman. Ketika dia akan menjadi frontman, biasanya ada adjustment harga natural gasnya turun. Saya juga monitor Bapak Ibu spread gap antara tiap kontrak itu dengan simbol ini, dan Anda bisa lihat simbol ini lagi ekstrim. Tuh. Ya, nah mungkin karena ini lagi ada ekstrim, seharusnya ada tendensi dia kembali ke normal. So kalau ini expired ya sudah, tahan dulu, sabar dulu.
kita mau lihat perkembangannya natural gas. Ekspektasi saya kontrak yang terdepan ini, yang November ini kalau mungkin dia koreksi ke 2,5, which is simbolnya adalah NGX20, dan Johannes akan pakai technical. Johannes akan keluarkan chartingnya. Ya, Anda bisa lihat. Nah, kurang lebih kalau memang ada koreksi turun di daerah 2,5, 2,6, ini Johannes mau melakukan sell put. Apakah ada kemungkinan Pak lebih cepat masuk sell putnya? Ada. Tergantung fundamental data mingguan, ekspornya apakah bakal meningkat lagi, ya kan? Produksinya apakah menurun lagi? Kita lihat juga itu nanti kita evaluasi tiap minggu, oke? Tapi untuk sekarang general rule-nya jangan buru-buru masuk, expired langsung sell put CL, sell put NG, nope, tunggu dulu ada koreksi yang kontrak berikutnya turun dulu sedikit, oke? Nah, selanjutnya Johannes akan bahas masalah soybean. Nah, soybean juga begini Bapak Ibu, kalau ini kebalik Bapak Ibu. Soybean kita kan sudah target tuh, Johannes sudah banyak bicara, kalau Anda mau ngulang video-video sebelumnya Anda bisa lihat. Soybean kan saya bilang, soybean Bapak Ibu, again, balik lagi, core, data, fakta, fundamentalnya bagus. Seharusnya kondisinya soybean ini harganya seharusnya turun, apalagi memasuki musim panen. Musim panen adalah di mana supply terbanyak, sehingga harga cenderung turun, sehingga sell call sangat boleh. Kedua, Johannes juga bilang, Bapak Ibu, ini naiknya euforia. Maksudnya naiknya euforia adalah naik karena naik panik, bukan naik berdasarkan fakta fundamental yang memang bullish. Nope. Kita tahu ada kekhawatiran, kepanikan, kekeringan, gagal panen. Tapi Johannes sudah sempat tunjukkan datanya di minggu lalu, ternyata nggak separah yang diberitakan di media-media news. Karena news itu kecenderungannya selalu overreacting, ya. Dan waktu itu Johannes sudah bilang, Bapak Ibu, ini opportunity. Kalau misalnya ada naik tajam ini, IV-nya bagus. Saya cek, IV-nya bagus. Tapi timingnya bagaimana? Ketika kekhawatiran itu sudah terbukti salah, ya, dan fakta-fakta fundamentalnya semakin hari semakin jelas, ternyata crop conditionnya nggak separah itu saatnya Anda masuk sell call. Timingnya apa? Timing kita mau nggak mau pakai technical, which is kalau Anda liatin technical, kita pakai technical yang paling simple. Di candle ini, di mana dia sudah tidak break high lagi, ternyata tapi dia break low, ini di sini ada timing masuk, which is yang sudah kita incar. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu, pada waktu ini terjadi, which is tanggal 21 September, which is Senin lalu, dan Selasa kita mau masuk, kita nggak ada margin. Kenapa? Karena pada waktu Selasa itu natural gasnya turun kenceng. Dan waktu hari Senin Selasa itu, free margin saya nggak 6.000 Bapak Ibu. Free margin saya paling tinggal $2.000. Sehingga saya nggak bisa ambil posisi. Semuanya masuk checklist, ya sudah, gimana lagi. Pak, bagaimana dengan sekarang Pak? Apakah boleh masuk? Boleh. Sebenarnya memang Anda tidak akan mendapatkan harga terbaik, tetapi teknikalnya sudah masuk semua. Sudah cross, ini candle turunnya juga sudah ada, jadi powernya, jadi Anda boleh melakukan sell call. Datanya masih Johannes, sebentar, market sudah buka, jadi saya bisa lihat. SATS kita ambil yang 57 hari, 2 bulan, Anda mungkin bisa ambil di 1110. Ya, 1110 ya, atau 1100 ini masih mendapatkan 6 poin. 6 poin itu satu poinnya $50, jadi 6 poin di optionnya, jadi Anda masih bisa mendapatkan premi $300 ya. Dan pastikan Anda pakai credit spread ya. Setelah Anda sell call di 1100, mungkin Anda kunci di 1250. Tujuannya apa? Agar marginnya kalau ada apa-apa tidak terlalu bengkak. Jadi Anda masih boleh masuk sell call, ZS, walaupun timingnya kurang perfect ya. Paling perfect ya ini, kapan hari, enak banget ini, di 1150 aja harganya bagus Bapak Ibu. Tetapi kita nggak terlalu telat-telat banget lah ya, kalau memang ada marginnya mencukupi. Nah, itu untuk case study yang ZS ya. Yang terakhir, HOG Bapak Ibu, HOG ini masih naik terus ya, tapi karena memang fundamentalnya bullish, karena di Eropa ada swine fever, porknya otomatis mau nggak mau Cina harus ngambil dari US, sehingga stoknya US juga mulai menurun. Datanya juga masih sama, Johannes sudah tunjukkan di video yang lalu. Jadi kita mau mendekatkan sell put pun ya takutnya apa? Ada orang profit taking.
Jadi tetap kita masih mau nggak mau sell put Johannes yang sudah profit maksimum, Anda bisa lihat nih. Nah, ini akan saya tutup karena preminya sisa 5. Buat apa? Saya akan tutup, terus sell putnya bagaimana Pak? Apakah mau masuk lagi? Mau, tapi sekali lagi saya nunggu dia koreksi sedikit aja, kurang lebih di daerah 62, 63 ini baru saya masukkan sell putnya. Kenapa? Karena kondisinya secara teknikal masih overbought. Sell call-nya bagaimana Pak? Sell call-nya aman nggak? Ya so far sih aman, karena belum 3 kali premi, jadi kita masih tetap bertahan. Oke? So, update minggu ini sekian, semoga informasi ini bermanfaat buat Anda. Thank you.